Halo fellas, terima kasih atas waktunya. Video ini kami persembahkan untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang sedang dalam pembelajaran atau sedang dalam masa pendidikan ilmu komunikasi. Dan video ini merupakan sebuah tugas dari Komunikasi Korporat Universitas Mercu Buana, Magister Ilmu Komunikasi Angkatan 42, Major Komunikasi Korporat. Dosen pengampunya adalah Dr. Leila Mona Ganim. Di sini saya bersama Kang Ihya dan saya Bima Petala akan melakukan live sharing mengenai komunikasi dalam krisis, atau familiarnya adalah crisis communication. Kita mungkin sudah sangat sering atau kita familiar dengan kata krisis, ada di sebuah game, ada juga di literatur atau bahkan ada di beberapa event seperti tahun 90, 98, 99 dan beberapa tahun terakhir. Kathleen Fairbanks, jadi salah satu seorang crisis communication advisor asal Amerika, mendefinisikan krisis sebagai digambarkan suatu situasi atau peristiwa keadaan yang memiliki banyak implikasi negatif pada organisasi daripada sebaliknya. Pada dasarnya, krisis memberikan dampak besar pada sebuah organisasi apabila tidak segera diatasi. Nah, di dalam bukunya juga nih, Crisis Communication tahun 95, Kathleen Fairbanks lebih lanjut mendefinisikan krisis dalam bukunya Crisis Communication Casebook Approach, suatu kejadian besar dengan hasil yang cenderung negatif berpotensi mempengaruhi dan memberikan dampak besar kepada organisasi, perusahaan, industri, halayak luas, produk, atau reputasi. Jadi secara nggak langsung kita bisa lihat krisis ini dampaknya sangat luas dan juga memiliki efek atau memiliki resiko di dalam keberlangsungannya. Sejatinya setiap organisasi tidak pernah kebal atau tidak imun kepada isu atau krisis. Tidak ada organisasi ataupun perusahaan yang memiliki imunitas yang tinggi terhadap isu atau krisis. Hal tersebut terjadi dikarenakan isu atau krisis bisa terjadi baik dari pihak internal maupun eksternal secara disengaja atau tidak disengaja. Krisis umumnya krisis terjadi akibat isu disengaja ataupun alami yang berlanjut hingga mencapai titik klimaks menjadi sebuah krisis. Lebih jauh, Paul A. Argenti mendefinisikan krisis sebagai bencana besar yang dapat terjadi secara alami atau sebagai akibat dari kesalahan manusia, intervensi, atau niat jahat. Hal ini dapat berhubungan dengan kehancuran yang bisa bersifat fisik maupun tidak berwujud. Hal terakhir yang memungkinkan tanggapan manajemen terhadap dampak kerusakan tersebut. Jadi kalau dari buku source yang kita baca, yaitu Komunikasi Korporat, Konteks Teoritis dan Praktis dari karya Dr. pengampu kita, Dr. Leila Mona Ganim, krisis dan isu itu ternyata berbeda gitu. Jadi kalau isu itu adalah krisis biasanya dipicu oleh isu yang berkelanjutan hingga menemui titik klimaks. Nah, di dalam sourcing kita juga, di dalam buku Komunikasi Korporat, Konteks Teoritis dan Praktis, ada isu memiliki life cycle atau memiliki semacam kurva klimaks. Itu dari kurva klimaks dari Max Meng, yang mendefinisikan isu life cycle terjadi terhadap ada sekitar 4 stage di dalam perilakunya. Yang pertama adalah potential stage. Pada tahapan ini menghadapi sebuah isu, masalah, atau opini yang belum mendapatkan perhatian atau menyebar secara luas ke hadapan publik. Pada tahap ini biasanya merupakan tahapan trigger issue atau pemantik sebuah permasalahan. Jadi contohnya misalkan ada sebuah organisasi atau perusahaan mendapatkan kritikan langsung oleh customer, stakeholder terkait produk, brand, atau jasa yang diberikan. Biasanya kalau kita mendapatkan kritikan langsung, ini kan belum dapat exposure yang terekspos di hadapan publik. Jadi ini masih direct langsung, tapi sebenarnya ini sudah menjadi sebuah isu yang nantinya didiamkan atau dibiarkan berlarut-larut. Ini akan menjadi sesuatu hal yang menyebar luas. Selanjutnya ada emerging stage. Jadi ini setelah dari potential stage masuk ke emerging stage. Pada tahapan ini isu mulai mendapatkan porsi perhatian dan tekanan dari publik atau sekelompok masyarakat. Pada tahap ini sebaiknya segera dilakukan mediasi atau langkah reaktif untuk meredam isu yang berkembang sebelum masuk ke dalam fase krisis. Contohnya organisasi atau perusahaan yang mendapatkan exposure mengenai isu yang berkembang terkait produk, brand, atau jasa terkait. Semisal kita ambil contoh,
pada perusahaan pabrik yang mendapatkan teguran dan publish dalam sosial media karena pengolahan limbah yang limbah tercemar terhadap lingkungan. Jadi ini sebenarnya isunya adalah secara langsung atau direct ini sudah mulai meluas atau mendapatkan exposure melalui sosial media dan mulai mendapatkan tanggapan dari publik, baik itu sekelompok masyarakat, kegiatan publik yang ada. Setelah emerging stage, akhirnya ini mulai memasuki pada tahapan isu krisis, yaitu ada di current stage dan critical yang akhirnya menjadi sebuah krisis. Pada tahapan ini isu mencapai titik klimaks sebagai krisis. Publik mulai mengorganisirkan diri, membentuk jaringan dalam melakukan pelebaran isu dan permasalahan. Dan dibutuhkan kebijakan institusi formal sebagai jalan keluar. Jadi sebagai contohnya organisasi atau perusahaan industri yang tadi menjadi viral, mendapatkan tekanan publik secara meluas sampai ke institusi formal mengenai isu yang berkembang terkait produk, brand, atau jasa terkait. Semisal pada perusahaan pabrik yang viral melakukan praktik pembuangan limbah yang mencemarkan kondisi lingkungan, mendapatkan somasi, unjuk rasa, terlibat oleh media, dan mendapatkan sanksi dari institusi formal seperti kepolisian atau pemerintahan. Jadi tadi kalau udah dari awalnya dia udah dapat trigger issue, didiamkan, terus juga masuk ke dalam emerging, dia udah mulai mendapatkan sorotan dari publik, baik itu di sosial media atau baik itu di dalam koran atau di sebuah televisi, akhirnya menjadi viral. Jadi kalau viral itu titik krisis, dia tidak lagi hanya mendapatkan tekanan dari sekelompok, tapi bisa jadi menjadi hal yang meluas, bisa jadi diliput oleh diketahui satu negara atau satu kota dan lain hal. Jadi pada tahapan ini kita tadi udah krisis. Ketika krisis ini dialami dan dilakukan untuk penyelesaian masalahnya, tahapan ini mencapai isu mencapai titik anti klimaks sebagai krisis. Jadi dia udah mulai menurun. Biasanya telah ditemukan jalan penanggulangan krisis yang mampu meredam atau menyelesaikan krisis dengan efektif dan tepat. Jadi di sini penekanannya adalah efektif dan tepat. Banyak hal penyelesaian masalah krisis yang dilakukan tapi belum tentu efektif dan tepat. Jadi ini perlu sangat-sangat definitif dan perlu sangat-sangat solutif dalam menyelesaikan krisis yang ada. Nah, selanjutnya kita mulai masuk lagi ke dalam komunikasi krisis atau krisis komunikasi yang nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ihya Ulumuddin. Oke, terima kasih Bima untuk kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang krisis komunikasi, lanjutan dari Bima tadi. Ya, di sini kita masuk slide di mana ada penjelasan dari Kathleen Finsbanks, yaitu komunikasi krisis dibutuhkan untuk menjadi jembatan dialog antara organisasi kepada publik dengan tujuan meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Lalu di sini ada lagi lebih lanjut, Kathleen berbicara seringkali pemimpin perusahaan atau CEO tidak mendengarkan komunikasi karena terbiasa membuat keputusan sendiri. Dan disitulah peran komunikasi krisis sebenarnya sangat vital. Lebih jauh, Kathleen membagi stage krisis menjadi 5. Jadi yang pertama ada detection, bisa dibilang analisis the issue atau problem. Lalu yang kedua ada prevention, yaitu preparation. Yang kedua ada containment, penyelesaian masalah. Lalu ada yang keempat recovery, pemulihan akibat penyelesaian masalah. Lalu yang kelima proses pengukuhan pembelajaran dari sebuah kasus. Jadi sini saya sedikit terangkan tentang slide ini. Jadi mengapa komunikasi krisis itu sangat penting? Yang pertama, kebanyakan dalam kasus-kasus yang sering terjadi, perusahaan tidak menyelesaikan masalahnya dengan cara yang solutif. Semisal, ada banyak di situ karyawan-karyawan yang ingin membicarakan tentang apa yang sebenarnya dia keluhkan gitu, seperti itu. Tapi atasan-atasan ini banyak yang tidak mendengarkan, asal langsung mengambil keputusan seperti itu. Makanya sering terjadinya miskomunikasi lalu merugikan sebuah perusahaan. Lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu di sini ada penjelasan peran komunikasi di saat krisis menjadi kian penting. Penanganan krisis yang baik justru akan memperkuat kepercayaan publik dan stakeholder. Karena posisi krisis sangat urgent dan vital bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Krisis bisa jadi sebuah potensi menguntungkan untuk organisasi. Perusahaan apabila ditangani dengan efektif dan tepat dapat menjadi sebuah peluang peningkatan reputasi
mendatangkan peluang bisnis dan kepercayaan lebih kepada produk, brand, atau perusahaan. Karenanya, praktisi komunikasi perlu melakukan komunikasi krisis dengan cara identifikasi permasalahan melalui penelitian dan pemuktahiran data yang memadai. Ya. Jadi, pada slide ini, kembali lagi kita pada penjelasan bagaimana pentingnya komunikasi krisis. Kalau kita menghadapi masalah dengan baik, semisal kita sudah go public, permasalahan perusahaan ini sudah menjadi makanan konsumsi media sosial dan lain-lain, kita di sini harusnya cermat gitu. Jangan lagi asal memberikan statement seperti itu. Karena ketika sudah menjadi posisi yang sangat seperti ini, perusahaan akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, citranya akan naik atau akan menge-up, seperti dia akan boom gitu, perusahaan akan terkenal. Lalu citra yang kedua, mungkin dia akan lebih buruk gitu. Lebih buruk dalam artian mungkin saja perusahaan tersebut akan lebih parah citranya. Lalu yang selanjutnya, pada slide selanjutnya itu Solutive Action Crisis Communication. Pada slide ini dijabarkan, sebuah krisis tentu memerlukan tindakan dan solusi segera dalam penyelesaian agar tidak berdampak lebih luas dan mengakar. Apabila krisis sudah terjadi di organisasi, perlu membentuk sebuah tim pengelolaan krisis, CMT, sebagai suatu unit yang khusus dalam penyelesaian sebuah krisis yang terjadi, dengan membagi langkah dalam pengelolaan krisis. Yang pertama itu perumusan masalah, untuk menemukan sumber krisis sebagai inti dari permasalahan. Lalu yang kedua, mempersiapkan kebijakan penyelesaian masalah sebagai solusi efektif, menimbang segala dampak dan resiko yang muncul. Lalu yang ketiga, melakukan penyelesaian krisis melalui strategik solusi kebijakan yang diambil. Memilih komunikasi publik yang paling efektif dalam penyelesaian. Lalu yang keempat, memaintain dan memonitor isu yang berkembang sebagai pembelajaran dan antisipasi di kemudian hari. Ya. Pada penjelasan set ini, saya mungkin akan mengambil salah satu contoh yang sangat unik, yaitu di mana pernah ada kasus pemain bola, itu ada sebuah mega bintang yaitu Cristiano Ronaldo. Dia menggeser sebuah produk minuman di depannya, yaitu sebuah produk Coca-Cola. Dia hanya cuma menggeser saja dan menggantikan produk tersebut dengan air mineral. Lalu perusahaan Coca-Cola tersebut mengalami penurunan saham yang sangat signifikan gitu. Nah, padahal produk Coca-Cola ini kita tahu adalah sebuah sponsor yang sangat penting di sebuah sepak bola tersebut. Tetapi hanya karena sang mega bintang Cristiano Ronaldo, hanya dia menggeserkan sebuah minuman saja, perusahaan tersebut diambang sebuah kerugian yang sangat besar gitu. Ini sangat unik sekali gitu. Nah, itu mungkin tidak diduga-duga oleh sebuah perusahaan sebesar Coca-Cola gitu. Maka dari itu ini sangat menjadi pembelajaran sekali untuk sebuah perusahaan agar mempersiapkan apapun masalah yang akan terjadi seperti itu. Lalu kita masuk sebuah kesimpulan pada pemaparan di slide ini, yaitu setiap organisasi atau perusahaan tidak memiliki imunitas kebal terhadap isu dan krisis yang terjadi. Peran komunikasi dalam krisis atau krisis komunikasi kian vital dalam strategi penyelesaian krisis. Dalam melakukan mapping pendekatan komunikasi, partner strategi, pengumpulan informasi terkait permasalahan. Baiknya tiap personel komunikasi aware, peduli, dan cepat tanggap dalam penyelesaian isu atau krisis agar tidak melebar dan meluas. Itu saja kurang lebihnya dari saya. Dan terima kasih untuk partner saya itu Bima Petala atas penjabaran sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya dan Bima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.